Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Ayu Ninggodia MPPM selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, perkenalkan nama saya Salwa Uni Putri dengan NIM 612400109. Di sini saya akan membahas terkait analisis IFAS dan EFAS dari organisasi publik, yakni Organisasi Publik dari Dinas Kesehatan Kota Serang. Pertama, di sini terdapat visi dan misi dari Dinas Kesehatan Kota Serang itu sendiri. Pertama, visinya itu terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Sedangkan misinya adalah pertama, menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, meningkatkan sarana prasarana daerah berwawasan lingkungan. Ketiga, meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya terdapat analisis faktor internal atau IFAS. Di sini saya memberikan pertama dari kekuatan ada SDM kesehatan kompeten dengan bobot 0,15, rating 4 dan skor 0,60. Yang kedua, anggaran kesehatan daerah stabil dengan bobot 0,15, rating 2 dan skor 0,3. Yang ketiga, ada penerapan SOP dan digitalisasi pelayanan dengan bobot 0,15, rating 3 dengan skor 0,5. Dan yang terakhir, potensi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dengan bobot 0,20 dengan rating 4 dan skor 0,60. Kedua, dari kelemahan saya memberikan pertama distribusi alat medis dan fasilitas sumber mata dengan bobot 0,13 dengan rating 2 dan skor 0,26. Dan yang terakhir, ketersediaan obat dan material kesehatan tidak stabil dengan bobot 0,25 dan rating 2 dengan skor 0,20 dengan total bobot 1 dengan total skor 2,97, di mana kuota internal lebih besar dibandingkan kelemahannya. Selanjutnya kita masuk ke analisis faktor eksternal atau EFAS. Di sini saya memberikan pertama ada peluang, ada faktor eksternal, ada kesadaran masyarakat terhadap kesehatan meningkat dengan bobot 0,15, rating 4 dan skor 0,60. Yang kedua, transformasi digital kesehatan berkembang cepat dengan bobot 0,15, rating 4 dan skor 0,60. Dan yang ketiga, dukungan politik dan pemerintah terhadap sektor kesehatan tinggi dengan bobot 0,15, rating 4 dengan skor 0,60. Dan yang terakhir, bonus demografi atau usia produktif tinggi dengan bobot 0,10 dengan rating 3 dan skor 0,30. Yang kedua, saya memberikan terkait ancaman. Yang pertama, ada gaya hidup masyarakat sebagai masyarakat tidak sehat dengan bobot 0,10 dan rating 2 serta skor 0,20. Yang kedua, wilayah geografis sulit dijangkau dengan bobot 0,15, rating 2 serta skor 0,30. Dan yang terakhir, fluktuasi ekonomi mempengaruhi anggaran dengan bobot 0,20 dan rating 2 dan skor adalah 0,40, di mana total dari bobot tersebut adalah 1 dan total dari skor EFAS itu 3,05, di mana peluang eksternal lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Jadi hasil perhitungan tersebut diketahui kalau misalkan lingkungan internalnya itu kuat dengan total 2,97 dan lingkungan eksternalnya itu sebesar 3,05, di mana kalau ditarik garis, ditarik titiknya itu berada di kuadran 1 atau growth strategi. Lalu strategi apa sih yang bisa digunakan atau diberikan? Karena termasuk kuadran 1 kita mengambil dari SO atau Strange to Opportunity, di mana dengan cara mengembangkan program pemberdayaan kesehatan masyarakat melalui bonus demografi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat program yang membantu pemberdayaan kesehatan yang dipimpin langsung oleh kaum Gen Z, berupa membentuk peta kesehatan Gen Z di setiap kelurahan untuk menjadi fasilitator edukasi kesehatan, baik stunting, gizi, PHBS, kesehatan reproduksi, dan yang pasti didampingi oleh puskesmas. Selanjutnya kita masuk ke implementasinya. Yang pertama, itu ada kejelasan tujuan atau clarity of objective, di mana implementasi strategi kesehatan dimulai dengan penetapan tujuan yang jelas dan terukur. Dinas Kesehatan Kota Serang bisa menetapkan prioritas seperti peningkatan layanan kesehatan, pemerataan fasilitas, penguatan pencegah penyakit, dan peningkatan kualitas SDM kesehatan sebagai arah utama pelaksanaan program. Kemudian implementasi yang kedua yaitu dengan keselarasan strategi atau strategic alignment, di mana seluruh strategi harus selaras dengan visi daerah dan kebutuhan masyarakat. Program kesehatan disesuaikan dengan hasil analisis IFAS, EFAS, sehingga kebijakan seperti digitalisasi layanan, peningkatan pelayanan puskesmas, dan pemerataan obat mengikuti perkembangan eksternal serta tuntutan dari masyarakat. Lalu ada apa saja sih prinsip manajemen strategi? Yang pertama itu ada komitmen kepemimpinan atau leadership komitmen, di mana kepemimpinan yang kuat menjadi kunci keberhasilan implementasi program kesehatan. Pimpinan dinas berperan menjaga konsistensi arah kebijakan, memastikan dukungan untuk peningkatan layanan, dan membangun komitmen seluruh tenaga kesehatan agar strategi dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya atau research allocation, di mana dinas kesehatan memaksimalkan SDM kesehatan, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, mengoptimalkan anggaran, serta memastikan pemerataan distribusi fasilitas dan obat di seluruh wilayah layanan. Selanjutnya ada koordinasi dan kolaborasi atau coordination and collaboration, di mana koordinasi lintas unit yang kerjasama dengan berbagai pihak itu sangat penting. Jadi dinas kesehatan bekerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan dalam penyuluhan, pemantauan kesehatan, penanganan penyakit, dan peningkatan layanan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi atau monitoring and control, di mana setiap strategi kesehatan harus dipantau melalui sistem evaluasi yang berkelanjutan. Dinas kesehatan melakukan monitoring digital, nilai rutin atas kualitas layanan, pemeriksaan capaian program, serta menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika eksternal seperti kasus penyakit, anggaran, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita masuk BSC atau balance score. Yang pertama di sini saya memberikan finansial dengan angka 88% dengan objektivitas, efisiensi anggaran dan pemanfaatan layanan dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan indikator yang pertama realisasi anggaran BLUD optimal, yang kedua pemanfaatan dana BO koefisien, yang ketiga penggunaan obat dan alat kesehatan tepat guna, dan yang terakhir sistem pembayaran atau layanan mempermudah akses. Yang kedua saya memberikan customer dengan angka 89% dengan objektivitas, peningkatan efisiensi proses layanan dan program kesehatan dengan tujuan memberikan pelayanan cepat dan memudahkan antrian. Dengan indikator kinerja atau KPLS-nya, pertama, waktu tunggu layanan cepat, yang kedua, antrian tertib dan tidak menumpuk, yang ketiga, kepuasan pasien meningkat, yang keempat, layanan prioritas untuk kelompok rentan. Kemudian saya memberikan dari internal itu sebesar 90% dengan objektivitas, peningkatan efisiensi proses layanan dan program kesehatan dengan tujuan inovasi program dan efisiensi alur pelayanan. Dengan KPLS-nya, pertama, alur pelayanan dari pendaftaran hingga pemeriksaan lebih cepat, yang kedua, sistem antrian online berjalan baik, yang ketiga, program kesehatan masyarakat terlaksana efektif, dan yang terakhir, koordinasi antar unit pelaksanaan lancar. Yang terakhir, di sini saya memberikan learning and growth dengan angka sebesar 89% dengan objektivitas pengembangan SDM dan inovasi layanan dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai dan membangun budaya kerja yang inovatif. Dengan KPLS-nya pertama, pegawai mengikuti pelatihan rutin, yang kedua, kegiatan pengembangan SDM berjalan dengan adanya workshop, ketiga, dan lain-lain, yang ketiga, kompetensi pegawai meningkat, dan yang terakhir, pegawai berprestasi dan inovatif semakin bertambah.
Baik, itu dia penjelasannya. Jadi kesimpulannya, Dinas Kesehatan Kota Serang berada posisi di growth strategi, sehingga perlu memaksimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi SO atau Strength to Opportunity dipilih untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pemanfaatan SDM kompeten, digitalisasi layanan, dan kolaborasi lintas sektor. Implementasi diperkuat dengan 6 prinsip manajemen, kejelasan tujuan, keselarasan strategi, komitmen kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, koordinasi dan kolaborasi, serta monitoring evaluasi. Melalui balance scorecard, seluruh perspektif menunjukkan peningkatan kinerja, menandakan bahwa strategi berjalan efektif dan mendukung pengembangan layanan kesehatan yang berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari analisis SWOT IFAS-EFAS dari visi misi Dinas Kesehatan Kota Serang. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.